Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan presentasikan materi tentang pajak penghasilan pasal 22 bendaharawan pemerintah. Anggota kelompok kami yang pertama ada Filza Galita, Indira Parmitasari, Khairul Farida, Fajar Intan Kumala Dewi, Istiana Septiana, dan Gayatri Habsari Safira. Tapi mohon maaf sebelumnya untuk anggota kami yang bernama Filza Galita tidak bisa turut ikut membacakan presentasi dikarenakan kehabisan suara, tetapi berada di room Zoom hari ini. Sebab yang akan kita bahas, yang pertama ada pengertian dan latar belakang, yang kedua dasar hukum, yang ketiga tarif pajak, yang keempat mekanisme pemotongan, dan yang terakhir tata cara penyetoran dan pelaporan. Yang pertama pengertian dan latar belakang. Pengertian dari PPh pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Bendahara pemerintah ini adalah bendahara pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya. Untuk latar belakang, dalam pelaksanaan pemungutan PPh pasal 22 ini, Menteri Keuangan mempertimbangkan beberapa hal. Adapun bendahara pemerintah yang ditunjuk sebagai pemungut atas pembelian barang dalam negara ini adalah yang pertama ada Direktorat Tindak Pembendaharaan, bendahara pemerintah baik di tingkat pusat ataupun di tingkat daerah yang melakukan pembayaran atas pembelian barang. Yang kedua, ada Badan Usaha Milik Negara dan juga Badan Usaha Milik Daerah yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari APBN atau APBD. Dan yang terakhir ada dari Bank Indonesia, PT Perusahaan Pengelola Aset atau PPA, Forum Badan Urusan Logistik atau Bulog, PT Telekomunikasi Indonesia, PT Perusahaan Listrik Negara, PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, PT Pertamina, dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber dari APBN maupun non-APBN. Latar belakang dalam pemungutan PPh pasal 22 ini, Menteri Keuangan mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, mempertimbangkan diantaranya penunjukan pemungutan pajak secara selektif demi pelaksanaan pemungutan pajak secara efektif dan efisien. Yang kedua, proses pemungutan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas barang. Dan yang ketiga, prosedur pemungutan yang sederhana sehingga mudah dilaksanakan. Pada umumnya, pemungutan PPh pasal 22 ini, kecuali yang bersifat final, itu merupakan pelunasan pajak dalam tahun berjalan. Artinya, jumlah pajak yang dipungut itu nantinya dapat dikreditkan oleh pihak yang dipungut pada akhir tahun pajak dalam menghitung pajak yang terutang pada SPT tahunan PPh. Selanjutnya, yang kedua, dasar hukum. Next. Dasar hukum untuk PPh pasal 22 sendiri itu ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Yang kedua, Peraturan Dirjen Pajak Nomor per 23 PJ 2019 tentang perubahan kedua atas keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP 523 PJ 2001 tentang tarif dan tata cara pemungutan, penyetoran, serta pelaporan pajak penghasilan pasal 22. Lalu yang ketiga ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3 Tahun 2008, tanggal 11 Desember 2008, tentang perubahan kelima atas keputusan Menteri Keuangan Nomor 254 Tahun 2001 tentang penunjukan pemungut pajak penghasilan pasal 22, sifat dan besarnya pungutan, serta tata cara penyetoran dan pelaporannya. Lalu yang terakhir itu ada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34 PMK 010/2017 tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya. Next. Selanjutnya ada tarif pajak. Untuk tarif PPh pasal 22, untuk pembelian barang oleh DJPB, Bendaharawan Pemerintah, BUMN atau BUMD dikenakan tarif 1,5% dikali harga pembelian, tidak termasuk PPN dan tidak final. Untuk yang tidak memiliki NPWP, dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh pasal 22, dan untuk pengecualiannya
pembayaran atas penyerahan barang yang dibebankan kepada belanja negara atau daerah yang meliputi jumlah lebih dari 2 juta, bukan jumlah yang dipecah-pecah. Selanjutnya, next. Dan untuk yang dikecualikan dari PPh pasal 22, ada impor barang-barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh. Terus ada impor barang-barang yang dibebaskan dari bea masuk atau yang dimasukkan ke kawasan berikat EPTE berupa kiriman hadiah dan untuk tujuan keilmuan. Dan terakhir ada pembayaran atas penyerahan barang yang dibebankan kepada belanja negara atau daerah yang meliputi jumlah kurang dari Rp 2 juta, bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah, dan pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum, dan atau PDAM, benda-benda pos, dan telepon. Next. Selanjutnya yaitu ada mekanisme pemotongan. Mekanisme pemotongan yaitu PPh pasal 22 atas pembelian barang oleh bendaharawan, pemerintah, dan KPA. Bendahara pengeluaran dan pejabat penerbit surat perintah membayar dan pembelian barang atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha oleh BUMN tertentu dan bank BUMN, terutang dan dipungut saat pembayaran. Selanjutnya ada tata cara penyetoran dan pelaporan. Next. Tata cara penyetoran yang pertama disetorkan selambat-lambatnya 7 hari setelah berakhir masa pajak yang bersangkutan. Penyetoran ini dilakukan pada kantor kas negara, kantor pos, giro, serta bank pemerintah yang ditunjuk dengan menggunakan surat setoran pajak dalam rangkap 4. Rangkap 4 ini yang lembar pertama untuk dikirimkan ke kantor perbendaharaan negara atau kantor pembantu perbendaharaan negara sebagai lampiran surat pertanggungjawaban yang bersangkutan. Lembar kedua untuk dikirimkan ke Direktorat Jenderal Pajak oleh pemungutan pajak sebagai lampiran surat pemberitahuan masa. Lembar ketiga ini ditahan oleh kas negara atau kantor pos untuk kemudian dikirimkan kepada Direktorat Jenderal Pajak bersama-sama segi pembayaran. Lembar keempat untuk arsip pemungut pajak. Kemudian yang kedua dari tata cara penyetoran ini, formulir setoran pajak dapat diperoleh dengan cuma-cuma pada Direktorat Jenderal Pajak. Pada formulir setoran pajak harus dicantumkan NPWP dari pemungut pajak. Bila mana pemungut pajak belum memiliki NPWP, maka ia wajib meminta kepada Direktorat Jenderal Pajak. Next. Tata cara pelaporan. Pemungut pajak harus melaporkan PPh pasal 22 selambat-lambatnya 7 hari setelah saat penyetoran. Pelaporan dilakukan dengan menggunakan surat pemberitahuan masa PPh pasal 22 disertai lampiran-lampiran. Yang pertama adalah lampiran lembar kedua dari surat setoran pajak, kemudian lembar kedua dari bukti pemungutan PPh pasal 22, yang terakhir itu ada segi hitung dari penyembelihan PPh pasal 22 yang telah dipungut berdasarkan angka-angka yang tercantum pada bukti pemungutan PPh pasal 22. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.